Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan kali ini, kami, kelompok 7 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan, liberalisme, dan humanisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ainun Zariyah, Ahmad Zulkarnain, Latifah Azahra Sapitri, dan saya sendiri, Riyati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Saukina MA yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada diskusi kali ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu apa itu liberalisme, apa itu humanisme, dan bagaimana pendidikan liberalisme dan pendidikan humanisme pada filsafat pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan liberalisme. Liberalisme itu sendiri merupakan paradigma berpikir dan kebudayaan yang tengah menjadi mainstream dunia, di mana atmosfer berpemikiran maupun konstelasi kemanusiaan kontemporer didominasi paradigma liberal ini. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global seperti kebebasan pers, pasar bebas, serta demokrasi nampaknya tidak dapat dilepaskan dari liberalisme sebagai titik tolaknya. Idiom-idiom tersebut secara inspiratif memaksakan perubahan di berbagai kawasan dunia, tidak hanya dalam hal tatanan politik dan ekonomi, melainkan juga pada budaya bahkan agama sekalipun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Menjelaskan mengenai filsafat pendidikan liberalisme. Nah, liberalisme sendiri merupakan paradigma berpikir dan kebudayaan yang tengah menjadi mainstream dunia, di mana atmosfer pemikiran maupun konstelasi kemanusiaan kontemporer didominasi paradigma liberal ini. Nah, di dalam liberalisme, pendidikan liberal diistilahkan sebagai filsafat pendidikan yang memberdayakan individu dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan untuk lebih menekankan pada nilai-nilai, etika, dan kecakapan-kecakapan dengan cara mengarahkan pada tantangan terhadap isu-isu yang lebih penting dan lebih tepat dipahami sebagai cara belajar. Lahirnya liberalisme itu tidak terlepas dari perkembangan mutaakhir Barat sejak era Renaissance dan Aufklärung yang secara masif mendasari berbagai perubahan besar dalam kultur dan peradabannya. Nah, idealisme liberal adalah produk dari modernisasi Barat yang telah mengubah cara pandang lama yang membuat cara berpikir manusia lebih dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Modernisme yang menonjol adalah pencerahan sebuah proses kesadaran dari belenggu adat dan budaya kegelapan yang memasung pikiran manusia selama berabad-abad. Liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di Barat membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri sebagai dampak atas perkembangan humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta intelektual. Karakter pendidikan liberal. Kaum liberal itu dipercaya bahwa anak atau siswa adalah individu yang merupakan unit psikologis yang relatif otonom, yang bergerak dalam menanggapi kondisi-kondisi persoalan sosial yang selalu berubah. Individualisme psikologis. Ketidaksetaraan moral antar perorangan sehubung dengan nilai intrinsik mereka sebagai perorangan, dan percaya pada kesetaraan fundamental antara perorangan jika persoalan sampai kepada penerapan kecerdasan demi memecahkan masalah yang sifatnya personal maupun sosial. Nah, dalam liberalisme itu terdapat ideologi pendidikan liberal. Ada 3. Yang pertama, liberalisme pendidikan. Yang kedua adalah liberasionisme pendidikan. Dan yang ketiga ada anarkisme pendidikan. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah liberalisme pendidikan.
Bagi kaum pendidik liberal, tujuan jangka panjang pendidikan adalah untuk melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada sekarang dengan cara mengajar setiap bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kehidupan secara efektif. Nah, yang kedua ada liberasionisme pendidikan. Dalam pandangan kaum liberasionis, sasaran puncak pendidikan berupa penanaman pembangunan kembali masyarakat mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan atau humanistik, yang menekankan perkembangan sepenuh-penuhnya dari potensi-potensi khas setiap orang sebagai makhluk manusia. Nah, yang ketiga ada anarkisme pendidikan. Nah, seseorang anarkisme akan menyetujui pada prinsipnya individualisme psikologis yang diajukan oleh kaum liberal, tetapi ia akan lebih condong ke arah determinasi sosial kaum liberasionis jika persoalan menyangkut tidaknya tindakan praktis yang mendesak. Nah, sekian penjelasan saya mengenai liberalisme yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya mengenai humanisme. Humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Sedangkan menurut istilah, humanisme sendiri berasal dari kata Latin humanitas yang berarti pendidikan manusia. Dan dalam bahasa Yunani disebut juga dengan paideia, yaitu pendidikan yang didukung oleh manusia yang hendaknya menempatkan seni liberal sebagai materi atau sarana utamanya. Pada dasarnya, humanisme merupakan sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya manusia yang dapat menghidupkan rasa berkemanusiaan dan menciptakan pergaulan yang lebih baik, yang menjadi inti atau acuan dari pengertian tersebut yaitu kemanusiaan. Sehingga humanisme merupakan salah satu upaya untuk menjunjung tinggi kemanusiaan agar terciptanya suatu kedamaian. Adapun teori belajar humanisme menurut Roger yang perlu kita ketahui ada 5, yaitu pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman yang baru. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan dirinya sendiri. Yang keempat, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri di dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Yang kelima yaitu belajar atas prakarsa sendiri melibatkan keseluruhan pribadi, pemikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Selanjutnya yaitu pendidikan liberalisme dan humanisme. Menurut pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya menjadi bekal dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan juga tidak bisa lepas dari yang namanya ideologi yang berkembang di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, pendidikan liberalisme. Dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam struktur kebudayaan setiap bangsa dengan sendirinya juga tidak luput dari keharusan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan liberalisasi. Padahal liberalisme yang notabene menjadi penopang kemajuan Barat dengan berkembangnya sains, teknologisasi, dan industrialisasi juga menyisakan penderitaan dan krisis kemanusiaan hingga menimbulkan respon keras dengan lahirnya sosialisme komunisme. Pendidikan humanistik.
Humanisme dalam dunia pendidikan, Antonio 2003 menjelaskan bahwa pendidikan humanistik memiliki nilai yang senada dengan pendidikan demokratis. Lebih lanjut, menurutnya, pendidikan yang manusiawi ini perlu dilakukan kepada siswa agar tumbuh sense of moral judgment dan tanggung jawab sosialnya menjadi lebih besar. Nilai-nilai humanisme dalam pendidikan dapat tercipta dengan memposisikan peserta didik sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan. Karena peserta didik bukanlah objek dari kepentingan-kepentingan seperti politik, ideologi, bisnis, dan industri. Kesimpulan, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini penting diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses perkembangan manusia, serta pendidikannya. Ditinjau dari fakta internal tentunya mengarah pada peserta didik, namun bila ditinjau secara eksternal, salah satunya adalah dari faktor guru. Pendidikan bertujuan untuk mengajar, memanusiakan, dan mengarahkan anak didik agar menciptakan akhir sempurna. Setiap pendidikan pasti memiliki tujuan yang terkait dengan kehendak yang dicapai. Pendidikan humanis bertujuan agar dalam proses pembelajaran menjadikan siswa dan menempatkan siswa sebagai manusia yang bebas menentukan dan bebas melakukan hal positif. Untuk kalian yang masih bingung tentang filsafat pendidikan, liberalisme, dan humanisme, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun melalui grup Skype. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.